Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tegangan pada poros, ya. Nah, ada beberapa jenis tegangan yang biasa bekerja pada poros. Kita peragakan, ini adalah sebuah poros. Ya, ini adalah sebuah poros. Beban yang mungkin dialami pada poros, yang pertama adalah beban puntir, sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu kemarin. Ini disebut beban puntir. Dipuntir, melintir. Ya. Yang kedua adalah beban bending, bengkok. Ini adalah bengkok. Ini adalah bengkok. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang pertama kita bahas dulu apa pengaruhnya kalau poros mendapat beban puntir. Ini kita gambarkan di sini. Puntir ke belakang, ya. Kalau simbolnya seperti ini, itu artinya puntir ke belakang, ya. Sedangkan yang di sini puntir ke depan. Maka kalau kita perhatikan sebuah partikel kecil sekali, ini kita buat agak besar supaya bisa digambarkan, akan tergeser seperti jajaran genjang. Nah, jadi miring. Ya. Yang tadinya begini, kalau dipuntir akan menjadi ini. Artinya apa? Ini artinya karena akibat dipuntir ke belakang, memang di sini tergeser. Sisi di sebelah kanan tergeser, sedangkan sisi di sebelah kiri tergeser ke bawah. Sisi di sebelah kanan tergeser ke atas, sisi di sebelah kiri tergeser ke bawah. Nah, untuk memenuhi keseimbangan, biasanya dia sepasang begini. Nah, waktu kuliah MKM semester lalu, kita sudah menghitung rumus ini. Ini disebut tegang geser, ini disimbolkan dengan tau. Ya, tau. Tau sama dengan berapa besarnya torsi dikali diameternya poros dibagi inersia polar atau J, di mana J sama dengan V R pangkat 4 per 2. Itu rumusnya. Ya. Nah, itu rumusnya. Terus bagaimana kalau ini karena torsi, ya? Jadi ini gabungan. Nah, bagaimana kalau dia jadi gabungan? Ini karena torsi, ini karena, coba kalau kita tinjau karena bending. Ini karena bending. Karena bending adalah peragaannya begini, ya. Ini dibengkokkan ke belakang begini. Nah, kita lihat partikel elemen kubus kita memanjang. Itu artinya apa?
Kalau memanjang berarti tarik. Ya. Sekarang saya gambarkan. Ini adalah itu ya, di poros M dibengkokkan begini, ini elemennya di bawah ya, biar dia ketarik. Ini ada elemen di bawah. Maka elemen yang di bawah memanjang. Kalau memanjang berarti tertarik. Pegangannya adalah pegangan tarik. Kalau yang di sebelah kiri pegangannya geser, kita simpulkan dengan tau, maka yang ini adalah tegangan tarik. Simbolnya adalah sigma. Apa beda tau dengan sigma? Apa beda tegangan geser dengan tegangan tarik? Coba perhatikan gerakan gini. Nah, poros itu dalam menganalisa tegangan, kita anggap dia tersusun dari partikel-partikel. Katakan partikel-partikel kubu seperti ini ya. Jadi supaya kita bisa menggambarkan tegangan ya. Nah, kalau dia tegangan geser, artinya tegangan itu menggeser begini. Sedangkan kalau tegangan tarik, tegangannya memisahkan. Makanya kalau kita perhatikan bidang kerjanya, tegangan geser adalah tegangan yang sejajar bidang, menggeser sejajar bidang. Ya, jadi tegangan geser adalah sejajar, arahnya sejajar bidang. Sedangkan tegangan normal arahnya tegak lurus bidang. Tegak lurus memisahkan. Tegak lurus itu artinya tegak lurus, ini bidang yang kita amati, bidang yang akan dipisahkan. Jadi arahnya begini. Ya. Arahnya begini. Adalah tegak lurus bidang. Itu bedanya. Sekali lagi, kalau tegangan geser, arahnya menggeser ke sini, sejajar bidang. Kalau tegangan normal, tegak lurus bidang. Nah, kita lanjutkan. Ini rumus apa? Waktu kuliah MKM, kita sudah menghitung bahwa tegangan normal, rumusnya adalah M dikali R, ya, ini poros ya, M dikali R per I. Biar di tengah. Sigma sama dengan MR per I. I itu apa? I itu adalah setengah dari J. Jadi di mana I sama dengan I R pangkat 4 per 4. Maka coba kalau pada suatu poros ada beban gabungan, misal sering kita temui dia mendapat beban momen bending sekaligus torsi. Jadi bending tambah torsi. Coba bending tambah torsi. Nah, maka bending tambah torsi ini tinggal digabungkan. Maka kalau kita gabungkan, kalau kita jumlahkan adalah dia dapat tegangan geser sekaligus dia dapat tegangan normal.
Ini apa tadi? Sejajar bidang ya. Kita pindahin ke atas, sejajar bidang. Oke, jadi kalau poros mendapat beban gabungan torsi plus bending, maka karena torsi dia dapat tegangan geser, karena bending dia dapat tegangan normal. Maka keadaan tegangannya adalah seperti ini. Tegangan gabungan. Ya ada taunya sekaligus ada sigmanya. Ya. Demikian ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari ada tegangan normal, ada tegangan geser. Ya. Tegangan normal memisahkan ya begini, sedangkan tegangan geser adalah begini. Nah, saudara-saudara, di dalam ilmu material, khususnya material isotropik ya, seperti logam, material isotropik itu artinya memiliki kekuatan yang sama ke setiap arah. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah dia gagalnya begini lurus, apakah dia gagalnya miring begini, apakah lebih miring lagi, apakah miring begini. Kita tidak bisa memastikan. Dan ada dua jenis kegagalan. Yang pertama, ada material yang gagal karena tegangan normal, jadi gagalnya itu misah seperti ini. Ada material yang gagalnya karena tegangan geser, misahnya begini. Nah, contoh ini adalah saya buat peraga dari styrofoam. Ini adalah material termasuk material yang gagal karena tegangan normal. Jadi meskipun kita puntir, coba kita puntir. Nah, jadi material ini kalau kita puntir, semestinya kan gagalnya begini ya. Nah, coba kita puntir, berarti tegangan gesernya begini. Tapi dia justru gagal pada kemiringan 45 derajat. Pada kalau ini X, ini sumbu Y, justru dia gagal pada miring begini, 45 derajat. Nah, kenapa? Nah, untuk itu di sini kita akan membahas apa yang disebut dengan lingkaran Mohr. Lingkaran Mohr fungsinya adalah untuk memetakan, ya. Kalau keadaan begini, berapa tegangan geser, berapa tegangan normal. Karena pada berbagai sudut, ya, kita bisa memetakan berapa tegangan normal, berapa tegangan geser. Nah, kalau material itu material yang jenisnya kegagalan tegangan normal, maka kita akan menentukan pada posisi mana tegangan normalnya maksimum. Jika material yang kita tinjau itu gagalnya karena tegangan geser, maka kita akan tinggal mencari pada posisi mana dia memiliki tegangan geser yang maksimum. Oke, kita langsung saja kita peragakan. Nanti mungkin akan lebih paham lagi. Langkahnya yang pertama adalah buat sumbu. Ini adalah untuk tegangan normal, sumbu tegak untuk tegangan geser. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ya. Nah, sekarang kita plot dulu. Pada sumbu X, tegangan normal adalah 0. Nggak ada tegangan normal di sini, ya.
Jadi tegangan normal tadi yang arah tegak lurus bidang tidak ada. Jadi 0. Sedangkan tegangan gesernya ada. Ya, katakan tegangan gesernya segini. Nah, ini sekali aturan mainnya ya. Kalau tegangan gesernya arahnya melawan jarum jam, maka kita plot dia di bawah, ya. Counter clockwise. Kalau dia ini adalah melawan jarum jam, kita plot dia di bawah. Sedangkan kalau dia searah jarum jam, ya, jadi ini memutarnya searah jarum jam, kita plot dia di atas. Maka pada sumbu X dia ada di bawah, pada sumbu Y dia ada di atas. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik. Nah, ini adalah garis ini adalah diameter lingkaran mol. Nah, kalau dia diameter berarti lingkarannya sendiri adalah ini ya. Ini pusatnya. Ini semacam jangkar untuk membuat lingkaran. Nah, ini. Coba perhatikan ya. Ini tadi sumbu X. Ini tadi sumbu Y. Di setiap lingkaran ini adalah gambaran dari berbagai sudut, ya. Gambaran dari berbagai sudut. Pada sudut segini, nah, sudut apa? Kalau kita mau mencari tegangan normal tadi, karena material styrofoam ini gagal karena tegangan normal, jadi kita butuh tegangan normal maksimum. Kita ingin tahu di mana tegangan normal maksimum? Ya, di semua diagram ini yang maksimum adalah di sini. Tegangan normal ada di sini. Ini kita sebut dengan sigma max. Ya. Nah, berapa sudut dari sumbu X ke sumbu sini? Coba perhatikan. Pada gambar elemen atas, sumbu X dan sumbu Y-nya ada berjarak 90 derajat. Sedangkan pada lingkaran mol, sumbu X dan sumbu Y adalah 180 derajat. Ini satu garis. Berarti theta di sini sepadan dengan 2 theta di sini. Sudut di sini padanannya adalah 2 kali di sini. Nah, coba. Berarti sekarang kalau kita mau mengorientasikan, ini adalah berapa ini? 45 derajat. Nah, pada 45 derajat ini adalah sudut orientasi yang baru, kita simbol dengan X aksen, ya. Sedangkan Y-nya sini adalah Y aksen. Antara X dan X aksen ada 45 derajat. 90. Nah, 90 derajat. Berarti 2 theta di sini padanannya 90 di sini, berarti padanannya 45 derajat di sini. Nah, 45 derajat di sini, keadaan tegangan pada sudut 45 derajat kita lihat sigmanya sama harganya dengan tau. Jadi sigmanya di sini. Sedangkan tegangan gesernya 0. Pada ini adalah sumbu X aksen, sedangkan ini adalah sumbu Y aksen. Ya, jadi X dengan X aksen sama dengan maaf, ini ada yang salah ini. Tunggu. Maaf ya. Sebentar. Jadi theta di sini sepadan dengan 2 theta di sini. Nah, artinya kita memutar 90 derajat ke sini searah berlawanan jarum jam sama dengan memutar setengahnya 45 derajat. Jadi 45 derajat itu di sini. Nah, 45 derajat. Jadi kita buat ini X tadi X menjadi X aksen,
Sekarang Y menjadi Y aksen. Nah, ini adalah gambar elemen kita yang baru. Arahnya begini. Ya, X aksen. Nah, pada arah X aksen, tegang normalnya ada, tegang gesernya 0, ya. Sedangkan pada sumbu Y aksen, tegangan normalnya jadi negatif. Ini negatif. Nah, kalau karena material ini getas, ya, karena material ini getas, dipisahkan oleh tegangan normal. Tegangan normal berarti dia terpisah pada sudut 45 derajat. Terbalik yang mutarnya tadi. Coba, jadi tadi mutarnya nah gitu. Jadi yang membuat dia memisah adalah 45 derajat karena memang tegangan normalnya yang membuat dia gagal. Nah, itu maksud dari orientasi tegangan dengan lingkaran Mohr. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kita review sedikit ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beban yang terjadi pada poros. Yang pertama kita batasi dulu. Yang pertama beban torsi, yang kedua beban bending. Nah, kalau untuk beban torsi, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan geser. Ya. Jadi tegangan terjadi adalah tegangan geser. Begini. Ya. Maka minggu kemarin kita sudah membahas lingkaran Mohrnya adalah begini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ya. Maka pada sumbu X tegangan gesernya ini tegangan normal, ini tegangan geser, ya. Pada sumbu X tegangan gesernya adalah minus tau karena melawan putaran jarum jam. Sedangkan pada sumbu Y tegangan gesernya adalah plus di sini. Sedangkan tegangan normalnya tidak ada. Maka minggu kemarin kita sudah membahas, maka ini adalah sebagai diameter lingkaran. Sedangkan lingkarannya adalah apabila kita seperti ini. Dengan seperti ini, maka yang tadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau ingin mendapatkan tegangan normal maksimum, maka sumbu X harus diputar sejauh 90 derajat. Artinya kita harus memutar ini sebesar 45 derajat. Karena minggu kemarin kita sudah membahas pada lingkaran Mohr, sumbu X dan sumbu Y ada 180 derajat. Pada sumbu kartesian ini, sumbu X dan sumbu Y ada 90 derajat. Jadi 180 derajat di sini, misalnya theta di sini sepadan dengan 2 kali theta di sini. Jadi kalau kita memutar 90 derajat di sini, artinya kita memutar 45 derajat di sini. Nah, pada sumbu ini tegangannya adalah tau sama dengan sigma sama dengan tau, karena ini adalah jari-jari radius lingkaran.
Berarti panjang radius sama dengan panjang radius. Ini adalah sigma, ini adalah sigma. Sedangkan berarti sekarang ini adalah sumbu X aksen. Ini adalah sumbu X aksen. Sedangkan ini adalah sumbu Y aksen. Sumbu kesininya menjadi sumbu Y aksen. Pada sumbu Y aksen, tegangan menjadi tekan. Sebesar sama juga. Itulah sebabnya apabila material yang getas kita puntir, maka putusnya adalah menjadi miring begini. Putusnya menjadi miring begini sehingga karena materialnya kita gambarkan, karena materialnya terpisah ke sini. Karena materialnya terpisah ke sini, ya. Nah, begini. Begitu. Sehingga kalau ini misalnya kapur tulis, misalnya yang getas, kalau kita puntir begini, maka dia akan pecah begini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau untuk diagram Mohr untuk beban bending? Beban bending adalah beban yang membuat poros menjadi bengkok. Sehingga kita lihat elemennya mengalami tegangan normal. Coba perhatikan, kalau beban torsi dapat tegangan geser, kalau bending dapat tegangan normal. Kalau torsi, tegangan gesernya adalah tau sama dengan torsi dikali R per J. Kita sudah bahas. Sedangkan di sini tegangan normal sama dengan M kali R per I. Ya. Seperti yang tadi kita buat lingkaran Mohr, kita buat sumbu. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Pada sumbu X kita plot ada tegangan normal, ya ini untuk sumbu normal, ini untuk tegangan geser. Pada sumbu X ada tegangan normal, tetapi tidak ada tegangan geser. Pada sumbu Y tidak ada tegangan normal, tidak ada tegangan geser. Jadi ada di sini. Maka diagram lingkaran Mohrnya adalah, kalau kita hubungkan, inilah yang menjadi diameter lingkaran Mohr. Berarti titik pusat lingkarannya ada di tengah sini. Kemudian kita buatkan, ya, kita buatkan ini pusat, ya, ini pusat begini. Kita buatkan jangkarnya begini, ya. Nah, ini adalah lingkaran Mohr untuk tegangan tarik, tegangan normal tarik. Sehingga tegangan normal maksimum adalah, ya sudah maksimum. Nah, kalau material, kalau kita ingin tahu berapa tegangan geser maksimum adalah ada di sini, yaitu apabila sumbu X kita putar sejauh 90 derajat. Artinya sumbu X kita putar 90 derajat, berarti 45 di sini. Maka kalau kita buat elemen miring, elemen yang begini pada sumbu yang baru, maka pada titik ini ada tegangan normal, kemudian ada tegangan geser. Seperti itu. Kita lanjutkan video berikutnya.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membahas diagram lingkaran Mohr untuk beban gabungan. Beban gabungan maksudnya jika poros mendapat beban gabungan antara torsi dan bending. Jadi satu poros pada waktu yang bersamaan ada torsinya sekaligus ada bendingnya. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau karena torsi ada tegangan geser. Ya, coba sekarang ke bawah ya. Ada tegangan geser, misalnya ya. Begini. Ya, jadi tegangan gesernya begini. Jadi yang sebelah kanan tergeser ke bawah, yang sebelah kiri tergeser ke atas. Jadi elemennya, kubusnya jadi jajaran genjang begini. Nah, pada saat bersamaan kena bending. Berarti kalau dia kena bending berarti ketarik, memanjang ya. Memanjang, maka ada tegangan normal di sini. Ada tegangan normal. Ada tegangan geser, ada tegangan normal. Nah, ini kita beri sumbu, tunggu, kita bedakan warnanya ya dengan ini kita beri sumbu X, ini kita beri sumbu Y ya. Maka sebagaimana biasa lingkaran Mohr dimulai dari membuat sumbu antara sumbu tegangan normal dan sumbu tegangan geser. Ya, ini untuk tegangan normal tarik, di sebelah kiri untuk tegangan normal tekan. Ini untuk tegangan geser yang kalau ini searah jarum jam, ya, bayangkan ini adalah pusat jarum jam. Jadi ini berarti searah jarum jam clockwise, sedangkan ini adalah melawan jarum jam. Gitu. Nah, kita plot atau biar enak, biar lebih mudah dipahami, kita beri angka ya. Misal sigma sama dengan 50 megapascal. Misal tau sama dengan 20 megapascal. Maka kita plot. Yang pertama untuk sumbu X tegangannya ada 50. Kita patok misalnya begini 10, 20, 30, 40, 50. Tegangan normalnya 50. Tegangan gesernya ada 20. 20 searah jarum jam berarti ke atas 10, 20. Maka ini adalah nanti akan dilewati oleh sumbu X. Ini akan dilewati oleh sumbu X. Berikutnya sumbu Y. Pada sumbu Y tidak ada tegangan normal. Tidak ada tegangan normal berarti 0 di sini. Sedangkan tegangan gesernya 20, ini sama semua, seimbang. 20 tapi melawan jarum jam, berarti ke bawah 10, 20. Nah, ini adalah titik yang akan dilalui oleh sumbu Y. Ya. Nah, kemudian kedua titik dihubungkan, maka itulah menjadi diameter lingkaran. Sekarang kita plot ya. Ya, gitu ya, sumbunya di sini. Nah, begini ya. Plotnya begini. Ini adalah
adalah, nah ya kira-kira ya, aduh lonjong ya. Ya, ini adalah lingkaran mol. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa tegangan normal maksimum untuk keadaan tegangan seperti ini. Tentu tegangan normal maksimum ada di titik ini ya, sigma max. Ya, maka untuk mendapatkan tegangan normal maksimum, kita harus memutar sumbu X. Ini tadi sumbu X, ini sumbu Y. Diputar sebesar theta. Sehingga sekarang menjadi sumbu X aksen yang baru. Ini adalah menjadi sumbu Y aksen. Nah, 2 theta di sini sepadan dengan theta di sini. Diputar searah jarum jam, maka ini diputar sebesar theta searah jarum jam. Maka ini adalah sumbu yang biru ya. Ini adalah sumbu X aksen. Ini adalah sumbu Y aksen. Ini 2 theta, sedangkan ini adalah theta. Nah, pada titik ini sigma max, sedangkan sigma max ini adalah sigma max, sedangkan pada sumbu Y aksen sigmanya tekan karena ke kiri tapi dikit, sigma min ini adalah sigma min, gitu ya. Jadi seandainya material ini poros ini terbuat dari material yang gagal karena tegangan normal, misalnya diberi beban gabungan puntir dan torsi, maka dia akan gagal pada kemiringan theta. Sekarang mari kita hitung ya. Mari kita hitung berapa sigma max ya. Sigma max rumusnya adalah, kalau ini kita lihat, ini lingkaran, kita anggap pusatnya di sini C, ini adalah titik O, ini titik D, ini titik E, tunggu, ini titik D, ini titik E, ini titik F, misalnya ya. Maka sigma max adalah OC tambah CF tambah CF, OC tambah CF ya. CF itu apa? Sama dengan OC tambah CF. CF adalah radius jari-jari. Kita tahu dari mana jari-jari? Jari-jari adalah dari rumus Pitagoras, adalah akar dari CB kuadrat tambah TE kuadrat. Nah, OC itu adalah sigma X. OC itu adalah OD per 2 ya. OC itu adalah OD per 2, itu enggak? OC adalah OD per 2 sama dengan OD itu kan tadi titik ini kan 50,
sigma, yaitu sigma X. Nah, rumus umumnya sigma X tambah sigma Y per 2, ya, tambah akar dari sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau. DE itu adalah 20 tau, ya, tambah tau kuadrat, ya. Nah, sedangkan theta adalah 2 theta adalah tangen min 1 atpus tangen dari DE per CD. DE per CD sama dengan arcus tangen dari DE adalah tau ya, tau XY, ini tau XY per CD apa? CD adalah ini sigma X kurang sigma Y per 2. Nah, begitu. Ya, begitu. Ini adalah lingkaran Mohr untuk beban gabungan yang ada tegangan normalnya sekaligus ada tegangan gesernya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai mendesain poros. Yang pertama adalah berapa diameter poros apabila mendapat beban torsi, ya, untuk yang mendapat beban torsi, ya, under torsion. Nah, tadi rumusnya adalah tegangan sama dengan torsi dikali R per J. Atau kalau di dalam diameter adalah torsi dikali D per 2 per VD pangkat 4 per 32, ya. Tegangan geser sama dengan 16T per V D pangkat 3. Sehingga kalau kita keluarkan diameternya, ya, diameter sama dengan akar 3 dari 16T per V. Nah, tau ini harus lebih kecil daripada tegangan material yang diizinkan. Jadi D sama dengan akar dari 16T per V. Kekuatan material, kekuatan shear material yang diizinkan. Ini adalah rumusnya, di mana strength shear itu sama dengan kekuatan material per 2. Kekuatan material tensile strength, ya. Jadi shear strength sama dengan tensile strength per 2. Ini rumusnya, ya. Nah, lanjut sekalian. Bagaimana diameter untuk beban bending? Diameter untuk poros yang mengalami beban bending dengan beban bending, ya. Tegangannya begini,
sigma sama dengan bending M Y per I. Atau kalau poros ini adalah R. Sigma sama dengan M kali D per 2 per V D pangkat 4 per 64. Ya. I itu adalah setengah dari J. Ya. Begitu. Jadi sigma sama dengan 64 bagi 2 sigma sama dengan 32 M per V D pangkat 3. Jadi kalau D-nya dikeluarkan, D sama dengan akar 3 dari 32M per V sigma. Sigma ini S tensile strength. Jadi kalau tahu batasannya adalah kekuatan geser, sedangkan sigma batasannya adalah kekuatan tensile. Kekuatan tensile itu adalah kalau di material data book material itu dilihat yield strength-nya. Ya. Kalau kita acuannya yield strength, maka ini adalah yield strength per 2. Ya. Jadi inilah rumus untuk menghitung poros. Oke. Begitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa jika poros mendapat beban torsi, ya, begini, ini torsi, artinya diputar ke depan. Ya, maka yang terjadi adalah tegangan geser. Rumusnya, tegangan geser adalah 16T per V D pangkat 3. Ya, tegangan geser sama dengan 16T per V D pangkat 3. Kalau poros mendapat bending, M, maka gini, lihat, maka tegangan yang terjadi di bawahnya ini, ya, adalah sigma. Kita sebut sigma bending, ya, karena momen bending kita sebut sigma B. Ini adalah sigma B. Kalau mendapat beban gabungan berarti ini dijumlahkan, maka ada sigma B, ada tau. Nah, berdasarkan teori lingkaran Moore yang sudah kita pelajari, ya, kita buat lingkaran Moore-nya, ya, pada sumbu X, pada sumbu
ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Pada sumbu X ada sigma B dan ada tau berapa tadi, katakan 50 sama dengan 50, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Sigma taunya katakan 20 megapascal. Maka sigmanya taunya, ini tau, ini sigma, maka taunya 20. Maka ini adalah, jadi kita sudah pelajari, ini adalah nanti sumbu X lewat di sini. Sedangkan pada sumbu Y tidak ada tegangan normal, yang ada hanya tegangan geser minus 20. 10, 20. Ya, di sini. Maka ini adalah diameter lingkarannya. Sedangkan lingkaran itu sendiri adalah ini ya. Jadi ini pusatnya. Ini C-nya. Ini C-nya. Nah, kita sudah pelajari video yang lalu sigma max sama dengan sigma B per 2 tambah akar dari sigma B per 2 kuadrat tambah tau kuadrat. Ya, adalah ini O, ini C. Sigma B per 2 adalah OC tambah C ke sini kuadrat tambah tau kuadrat. Ya, lihat kembali video yang sebelumnya tentang lingkaran Mohr. Nah, ini adalah radius. Ini adalah radius. Yang komponen ini adalah radius. Adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat, akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti radius, tegangan gesernya juga sama dengan radius. Jadi tegangan geser maksimum sama dengan akar dari sigma B per 2 kuadrat tambah tau kuadrat. Nah, sekarang kita ada dua teori ya. Yang pertama, teori kegagalan tegangan geser maksimum ya. Teori kegagalan tegangan geser maksimum. Ya. Nah, kita menghitung teori kegagalan tegangan geser maksimum. Nanti kita bandingkan dengan kekuatan geser. Sedangkan teori kegagalan normal maksimum kita bandingkan dengan tensile strength. Misalnya yield strength. Itu adalah dari uji tarik. Sedangkan kekuatan geser biasanya kekuatan tarik per 2. Jadi ini kalau kita sederhanakan, dipindah ke sini ya, dipindah ke sini. Kalau kita sederhanakan, tau max sama dengan setengahnya kita keluarkan, setengah dari akar sigma B kuadrat tambah, karena sudah ada setengah di luar, berarti ini dikali 4 biar tidak mengubah harga. Nah, itu ya. Nah, sedangkan sigma max sama dengan max, berarti sigma max sama dengan sigma B per 2 tambah setengah akar sigma B kuadrat tambah 4 tau kuadrat. Nah, ini. Jadi kalau kita memakai teori tegangan geser, maka
tau max sama dengan setengah akar sigma B kuadrat tambah 4 tau kuadrat sama dengan setengah dari akar 32 berapa tadi? 32 M per V D pangkat 3 kuadrat tambah 4 kali 16 T per V D pangkat 3 kuadrat gitu, sehingga V per 16 kali tau max kali D pangkat 3 sama dengan akar dari ini adalah M kuadrat tambah torsi kuadrat, sehingga D pangkat 3 sama dengan akar dari M kuadrat tambah T kuadrat dibagi tau max dibagi V 16 per V. Nah, ini disebut dengan torsi ekivalen. Ya, jadi kan begini tadi. Kan begini ya, tadi D pangkat 3 ya kita pelajari sebelumnya. D pangkat 3 sama dengan 16 T per V tau max. Nah, ini kan ekivalen dengan ini disebut dengan torsi ekivalen ya. Torsi ekivalen berarti torsi ekivalen sama dengan akar dari M kuadrat tambah T kuadrat, moment bending kuadrat tambah torsi kuadrat. Sehingga kalau poros dengan beban gabungan yang ada M dan ada T-nya, tinggal menghitung D sama dengan akar 3 dari 16 torsi ekivalen per V tau max. Ya. Tau max kita ganti dengan yield strength per 2. Kekuatan geser. Itu.